Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Bapak dosen penguji, perkenalkan nama saya Andi Purwanto dari SMA Fajar Hidayah Kota Beserta, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Kristen Satya Wacana. Nomor induk mahasiswa 95202571D. Hari ini Kamis 13 November 2025, saya akan melakukan uji kinerja pada mata pelajaran kelas 10 dengan materi bab 2 berpikir komputasional atau computer thinking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai, kita pimpin berdoa dulu kepada salah satu mewakili untuk mengimpin. Kita Oke, terima kasih. Selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Gimana hari ini kabarnya? Luar biasa kan? Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Pak Hadi mau absen dulu ya, absen dulu. Yang pertama Ahmad Nabil Askam. hadir. Oke. Arham Haidar Azam. Siap. Atala Nabil Wardana. Aidin Azam. Azami Sauki Dipa Negara. Ya. Fadil Alvan Al-Khaya. Fatan Al-Maishan Syahwar Lamaitan. Siapa namanya? Hagi Al-Fatih. Kresna Kenzi Fabia. Lutfi Ihsan Kamil. Mahdi Harmain. Terus Muhammad Jibril Akbar. Sama ini ya, Haidar pada semangat semua. Semangat. Terima kasih. Kalau mungkin punya semangat, aku ini harus semangat juga ya ternyata ya.
Terima kasih kan kita harus saling mengingatkan ya. Jika ada teman atau guru Pak, harus semangat Pak, gitu ya. Saling mengingatkan ya. Terus kalau ada masalah-masalah apa, kita harus bukannya terbuka, tapi harus open atau cerita sama teman-teman yang ngobrol, harus banyak komunikasi yang baik, tidak boleh ada pembulian dan sebagainya ya. Kita harus selalu apa prinsip Pak Haji tadi, biasakan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Kenapa? Kalau udah tahu itu benar, kita jalani. Kenapa? Kalau kita sudah benar, ya sudah benar, terus kita di tempat yang salah, pasti orang-orang yang benar akan mencari kita ya. Dan itu buat kita juga kebaikan. Kita selalu baik. Tapi kok kita dijahatin kayak di film-film sinetron gitu kan? Ada yang dijahatin, biasanya kan film aktornya dijahatin gitu kan, dibully. Tapi itu kan hanya film. Tapi kan ini kita di dunia nyata. Jadi kita harus baik, ya kan? Harus baik. Biar kita ditemukan orang-orang yang baik juga. Makanya kita setiap hari harus baik, ya. Oke. Sebenarnya sebelum kita membahas jauh tentang City ini, Charlie Tempo ini, biar kita tidak bingung ya. Kita harus tahu ini apa yang latar belakangin ini apa namanya materi ini itu sangat penting. Kenapa kita harus punya kemampuan berpikir secara komputasional, atau kenapa kita komputasional ini sangat penting dan harus dipelajari. Terus kemudian bagaimana komputasional ini bagaimana ya kita diajari. Terus alasannya apa? Terus biar setelah kita mempelajari apa yang akan kita dapatkan, yaitu skill dasar seluruh masyarakat atau penduduk bumi ini. Ini masih penduduk bumi. Kenapa? Kita sudah berabad-abad, bertahun-tahun atau selama kita ada di sini, kita selalu hidupnya di bumi. Kalau bisa, semua penduduk bumi itu punya minimal skill yang bagus buat mencari ke depannya bagaimana tidak hidup di bumi lagi ini. Bagaimana caranya? Nah, kita harus memecahkan dari cara berpikirnya, orientasi berpikirnya kita harus maju ke depan, bukan ke belakang, gitu kan? Dengan begitu kita bisa mendapatkan gambaran ke depannya kita harus berbuat apa, karena bumi ini kita belum udah tua, gitu kan? Bagaimana kita harus mempersiapkan diri hidup atau perlu bagaimana kita tetap mempertahankan hidup di bumi ini, gitu kan? Dengan kondisi yang hijau, alam, iklim semuanya bisa terkoordinasi, bisa berkeseimbangan dengan kita hidup di sini. Oke, latar belakang pertama yaitu skor PISA. PISA itu adalah PISA apa artinya? PISA adalah singkatan dari Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional ya. Ini kalian umur berapa nih kata-kata? Kamu umur berapa? Oke, 15. Jadi sudah di umur 15 ini penduduk seluruh Indonesia, seluruh negara wakilannya itu antara usia 15 tahun sampai ke atas itu diambil untuk maksudnya disuruh ikut buat ngerjain soal buat mengukur skor PISA ini ya. Jadi ini berusia 15 tahun di seluruh dunia. Apa yang diukur oleh PISA yaitu literasi membaca. Bagaimana kemampuan membaca kita. Kan ada juga memang manusia yang ada itu tidak punya kemampuan buat membaca atau mencari sesuatu tidak tertarik, gitu kan. Kalau kita sudah tertarik ya, kita sudah tertarik dengan lingkungan yang ada kita, akhirnya apa, kita mencari dengan apa? Dengan membaca, mencari literasi, ya kan? Kalau di internet bisa lihat di video, gitu kan. Terus kemudian literasi matematika. Literasi matematika itu kan setiap hari kita pasti hitung lagi. Mau belanja aja pasti uangnya 5.000, belanja 1.000, dibalikin mintanya 10.000. Gak mungkin kan? Karena apa? Kalau kita dari literasi hitung-hitungan sepele itu tidak bisa menguasai, ya ini kita tanggung jawab semua ya. Kalian semua ini yang nanti akan menjadi pemimpin masa depan, yang punya anak dan percaya banyak. Ini kalian harus cegah dari sini. Kalian harus punya literasinya bagus, matematikanya bagus. Yang terakhir itu literasi sains, kemampuan untuk terlihat dengan isu berhubungan dengan sains.
Jadi kita bagi kelompok. Boleh kita bagi kelompok berdua, boleh dibagi gini, boleh diatur lagi kayak Andi tadi bilang. Biar pada berada ke depan. Jadi satu kelompok ada 3 soal. Boleh satu lagi. Boleh kayak ini. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Oh, itu sudah tepat. Nah, biar efektif jadinya kan. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, dibahas. Pak Andi kasih kertasnya. Kalau boleh, jadi kalau mau mengerjakan tugasnya jangan satu-satu gitu, kita bahas bareng satu. Yuk, nomor 1 aja dulu. Nih, kamu mungkin nomor 2 dulu dibahas nih, nomor 2. Ini disimpan dulu. Ini ada pertanyaannya kayak gini gitu. Nih, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2. Ya, jadi kalian satu kelompok itu dapat 3 soal. Ya, satu kelompok dapat 3 soal, dikerjain bareng. Ya, jadi nanti presentasinya buat dibahas ke depan satu. Ya, boleh kalian pindah dulu juga nggak apa-apa. Jadi satu kelompok 3 soal. Nomor 1 berarti kamu nomor 2 ya, nomor 2. Kita bantu skill. Oke, ini ramuan aja ya. Ini nanti Pak Andi dapat satu-satu ini deh. Ini yang lain nanti bertahap. Kalian boleh diskusiin dulu dengan temannya. Taruh sih kira-kira tentang 5 jenis ramuan ajaib yang efeknya. Ini yang benar ya, nomor 2 ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Itu membuat minuman 1 A B C D E F ya. Ini nih, yang 1 bisa buat panjang, gigi panjang. Terus yang ketiga kumis panjang. Terus yang keempat hidung putih. Terus kelima mata putih. Nah, taruh menaruh setiap macam ramuan ajaib tersebut dalam sebuah gelas, dan ada gelas yang berisi air. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu yang nggak diisi, cuma diisi air. Ya. Kalau ada yang jadi setiap percobaan ini kelinci ya namanya, bisa ya kelinci percobaan, kelinci buat percobaan ya. Nah, yang pertama maka ia mengadakan percobaan sebagai berikut nih untuk mengidentifikasi jenis ramuan ajaib pada setiap kelas. Yang pertama nih, jika ia mengambil ramuan gelas pada A, B, dan C, maka efeknya pada gambar 1. Nih, dia minum apa nih? Gigi panjang, ya tadi ramuan yang bau gigi panjang. Nih, yang gimana nih gigi panjang. Kelihatan ya? Ini yang pertama. Baik, fokus ke satu soal saja. Fokus ke satu soal dulu buat dipresentasikan. Di antara itu yang banyak mana? Tapi kalau yang kelompok 1, yang ini lebih mudah. Tapi terserah. Ini lebih mudah. Ini kayak robot. Jadi kayak di lomba-lomba itu, lomba kan ada yang game robot itu kan?
sudah melintas dia cirinya apa? Cuma boleh belok kanan, yang belok kiri nggak ada. Yang boleh menuju ke sini yang mana? Ya, Pak Haji sudah kasih frame yang rohani biar jalur tujuannya enak. Terus kalau yang di sini jalurnya boleh, kalau enggak yang ini juga boleh, deras ya, boleh. Yang mana? Dipresentasikan. Masih berapa menit lagi, Mbak? 40 menit. 42. Oke. Oke, siap. Jadi Pak Haji sambil apa namanya melakukan video biar kalian lebih paham lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan. Oh, ambil dulu silakan. Apa? Ikan hiu melayang-layang. Cakep. Pulangnya makan. Cakep. Karena nama kata sayang, izinkan kami berkenalan. Spontan. Gitu ya. Ya lanjut. Oke. Perkenalkan, nama saya Adan. 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 Ya. Ganteng gitu. Terus lanjut. Kan nama saya Fatan. Terus lanjut. Kenalkan nama saya Mandi. Perkenalkan, nama saya Antam. Oke. Terus Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang soal nomor 9 ngomong-ngomong. boleh salah satu bacain dulu biar teman-temannya juga tahu. Nih soalnya ya. Deskripsi soalnya pada suatu hari yang cerah ada sekawan seekor kelinci, kodok, dan kanguru bertanding dalam suatu lomba tempat di hopping range. Lintasannya merupakan keliling suatu lingkaran dengan 15 posisi langkah. Posisi langkah itu dinomori dari 0 sampai 14. Setiap kali siapapun yang mencapai atau melalui posisi 14, posisi berikutnya adalah Stop dulu sebentar. Salah satu persiapan satu pertanyaan. Apapun pertanyaannya. Tapi pertanyaannya yang logis ya. Jangan kayak kok bisa sih itu pertanyaan aja. Kok nggak ini gitu. Siapkan satu kelompok satu pertanyaan. Nanti Pak Haji jawab bantu deh. Walaupun kalian pasti udah benar. Lanjutkan Bang. Ya. Pura-pura yang ingin menjadi wasitnya akan menyiapkan fluid setiap detik selama perlombaan. Pada setiap menyiapkan fluid, kelinci dapat melompat tepat di posisi berikutnya. Kodok melompat tepat ke posisi berikutnya, dan kanguru melompat tepat ke posisi berikutnya. Di awal lomba, semua mulai pada posisi 0. Setelah 4 kali menyiapkan fluid, berapa banyak posisi yang telah bergantinya masing-masing. Tulis jawaban bangun hanya 5 posisi yang berganti, berturut-turut posisi kelinci, posisi kodok, dan posisi kanguru. Silakan namanya sebuah tanda koma. Saya juga dalam. Ini jawaban dari kelompok kita yaitu 12, 8, 5. Tapi dari 12 yang pada saat kulit ditujukan mereka melompat sebanyak lompatan yang sudah didefinisikan tadi. Kalau melompat tepat ke posisi berikutnya, maka setelah meniupkan 4 kali kulit, maka kodok akan melompat sebanyak 8 kali. Setelah langkah kelinci melompat tepat hingga posisi berikutnya, maka setelah meniupkan 4 kali, maka kodok akan melompat. Nanti kelinci melompat sebanyak sedangkan kanguru melompat tepat di posisi berikutnya setelah menggunakan kali, maka kanguru akan melompat sebanyak 20 kali. Karena setelah 14 harus kembali ke posisi 0, maka jawabannya adalah 12, 8, dan 5. Informasi ke misalnya itu untuk menghitung banyaknya jumlah langkah pada setiap Bapak simpulkan. Cari Tendo. Apa tadi cari Tendo? Nah, computer thinking. Computer thinking adalah kemampuan berpikir fundamental. Fundamental itu artinya
mendasar, ya. Jadi jangan kita yang membuat komputer, tapi kenapa kita harus ikut komputer? Ya, maksudnya begitu ya pertanyaannya. Kenapa kok kita ikut buatan kita? Enggak begitu. Kita hanya ikut runtutannya aja, ya. Kenapa? Kalau ikutin komputer itu bisa continue, ya kan? Bisa efektif, efisien, dan optimal, ya kan? Nah, dengan kita ngikutin komputer itu tiga itu bisa, ya. Makanya Charlie Tango itu tadi itu adalah kemampuan yang fundamental, kemampuan berpikir yang fundamental. Terus Charlie Tango adalah proses berpikir menuju solusi. Jadi semua yang tadi itu ya memang buat nyari solusi ya, kita berempat tadi, 4 pilar tadi kita buat biar ada masalah ya, problem solving, kita ada masalah, kita selesaikan. Caranya apa? Diruntut begitu. Ini berlaku buat semuanya. Kita mau buat misalnya kita mau nasi goreng atau mau buat hidangan buat orang tua, atau kita mau berwirausaha dengan berternak budidaya daber. Tahu budidaya daber? Budidaya lele dalam ember misalnya, tapi kita banyakin. Caranya apa? Ya diruntut. Solusinya kayak apa? Dijelasin dulu. Yang sudah diabstraksi juga. Yang embernya juga nggak usah dipikirin. Embernya terbuat dari apa, lelenya kadarnya apa, udah nggak usah dipikirin. Kita banyakin aja lelenya ya. Terus kedua, yang ketiga, Charlie Tango adalah konseptualisasi bukan program. Konseptualisasi itu konsep, memikirkan, menulis, memahami ya. Jadi kalau dengan begitu tuh program, nanti hasilnya jadi program ya. Selanjutnya Charlie Tango bisa dipakai di semua bidang. Semua bidang ya kehidupan. Mau kita keluar aja, kalau robot itu pasti runtut kita. Mau keluar dari situ udah ada jalurnya ya. Tapi nggak bisa robot itu kayak bebas bergerak tidak. Itulah manusia bisa diberi kesempatan lebih banyak lagi buat bergerak, mencari inspirasi, berpikir. Makanya kita apa bedanya manusia dengan hewan? Kita dikasih lebih, yaitu apa? Akal. Dan kita harus selalu bertakwa kan dengannya. Terus Charlie Tango adalah literasi. Literasi itu dari membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan menggambar. Menggambar itu maksudnya men-sketch dulu gitu kan. Misalnya yang kelompok kelompok 3 itu di-sketch, digambar. Misalnya tadi kanguru ya. Kanguru itu loncatnya berapa kali, ditulis saja di-sketch. Itu salah satu literasi. Terus kalau misalnya kelompok 1 buat hitung eksperimen, semua eksperimen itu dicatat kayak di film-film itu apa sampai ada 100 atau 20. Yang nonton yang film yang robot badannya besar, terus bisa ngepes kecil lagi, terus bisa jadi robot orang Jepang, apa namanya, robot apa? Bimax. Nah, itu apa? Kakaknya Bimax itu buat apa, menciptakan si Bimax sekarang itu apa? Ada ratusan video dicatat semuanya, terstruktur ya. Ada prosedurnya, runtut. Itu sama kayak berpikir konseptual, berpikir secara komputasional itu begitu ya. Dia buat semua bidang. Dokter juga begitu, buat ramuan, buat menyelesaikan, mengambil pengoperasi. Udah ada runtutannya, kita mau pakai dibeleret dulu atau tiba-tiba ngambil kan nggak bisa, dibeleret dulu, siapin pisaunya, terus diambil ininya, ya, semuanya ada ilustrasinya. Terus yang terakhir, Charlie Tango harus dilatih, tidak bisa hanya dipelajari. Jadi Charlie Tango ini tidak bisa dipelajari dibaca, enggak, tapi ya harus dilatih. Dilatih itu jatuh diambil aja Bang. Jadi Charlie Tango ini terus Charlie Tango ini harus dilatih. Cara melatihnya apa? Yang tadi kayak belajar di Bebras ada nanti kalau kalian searching Bebras. Jadi kalau kalian terfokus kepada satu yang bagus, misalnya kalian pramuka. Nih, pramuka saya tanya tadi ini dapatnya dari mana? Set from harm. Apa? Dan batasnya dari mana? Kode khusus. Terus dapatnya ini dari mana?
SKU. Nah, itu apa? Terus itu yang lebih warnanya lebih bagus lagi tuh. Jadi yang baru Oka, Toyota, ya. Yang kemarin di sini ya, yang di mana? Jota Joti ya, di oh, gitu. Yang di mana? Oh, yang zoomnya. Nah, ini yang ini. Kasih Pak. Iya, udah sih. Udah Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kalian satu fokus sama sesuatu, ya begitu kayak Pak Handi ini pernah merasakan dirgantara. Kalau kalian tahu ada logonya ban pesawat. Terus prestasinya apa? Pernah naik pesawat, pernah helikopter, naik Hercules pernah. Tapi jangan pernah jatuh ya. Tapi kalau jatuh sekali-sekali laki-laki harus selalu bangkit. Kenapa? Kita itu sebagai apa namanya? Bapak atau tulang punggung atau kepala keluarga. Kalau udah di luar keluarga berarti kita apa? Harapan bangsa. Nanti jadi calon-calon pemimpin. Kalau laki-lakinya nggak bisa semangat, bagaimana kita hadapin dunia? Ya, kalian laki-laki harus selalu bisa semangat. Itu contoh. Kenapa? Di Muslim pun, di Islam pun kalau kalian sholat apa? Jadi imam. Nggak mungkin kalau perempuan jadi imam kan? Nah, jadi pemimpin. Oke, selanjutnya kita tutup hari ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan mohon maaf apabila Pak Hadi hari ini menyampaikan banyak salah. Kita proses selanjutnya, kita semangati selanjutnya. Mudah-mudahan kedepannya kalian lebih sukses dari Pak Hadi. Pak Hadi S1, S2, kalian harus lebih dari itu. Cukup dengan S1 tapi sukses tanpa harus S2 dan sebagainya. Tapi kalian harus perbanyak literasi tadi ya supaya bisa kita naik. Selanjutnya kita rapikan lagi, boleh dibantu rapikan lagi seperti itu lah. Udah berapa? Udah lebih 3 menit. Ya, 3 3 menit lagi. Sudah semuanya? Boleh tasnya diambil lagi seperti kawan? Diambil lagi aja. Tasnya boleh diambil. Ya dirapikan jadi nanti kalau Pak Haji sudah selesai bisa diambil lagi. Sudah semuanya? Yang di sini yang paling berdua banget siapa nih? Aku mau lanjut ke sini. Bapak kalau lagi mau lanjut? Sudah langsung bilang mana sudah semester 1 ya? Semester 1 ya? Iya. Oke, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang soleh, mudah-mudahan pertemuan kita bermakna. Ambil positifnya, yang negatifnya dibuang, dan Pak Hadi ucapin terima kasih sudah membantu saya, membantu Bu Amel dan membantu kita semua. Dan kalian juga sangat kooperatif sekali. Terima kasih. Walaupun Pak Hadi mau ngasih sesuatu, rasanya tidak akan terbayarkan. Karena apa? Sesuatu yang ini lebih rasa terima kasih Pak Hadi lebih besar daripada harga apapun yang jika Pak Hadi berikan ke kalian semua. Itu dari Pak Hadi. Mudah-mudahan pertemuan ini selanjutnya bisa menginspirasi di semua mata pelajaran. Ya, kalian harus punya critical thinking. Itu juga dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Azam Sofi ya untuk berdoa. Kita untuk pembelajaran kali ini dan kita melakukan alhamdulillah dan Alhamdulillah.
Ya, terima kasih.